Tanda langit firasat kematian menurut Primbon Jawa. Halo sedulur-sedulur semua, kembali lagi di channel ini. Tempatnya kita mengupas tuntas warisan leluhur, khususnya Primbon Jawa yang penuh misteri dan makna. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Anda semua yang cinta dengan budaya dan kebijaksanaan Jawa. Mari tunjukkan dukungan Anda. Tekan tombol like jika Anda suka konten ini. Tinggalkan komentar dengan pengalaman atau pertanyaan Anda. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Sudah? Mantap! 5 tanda firasat kematian menurut Primbon Jawa. Kematian adalah misteri terbesar dalam hidup, sebuah takdir yang pasti akan dihadapi setiap makhluk. Namun, dalam tradisi dan kepercayaan Jawa kuno, khususnya yang tertuang dalam kitab Primbon, dipercaya ada isyarat atau firasat yang muncul, baik dari alam sekitar maupun dari tubuh sendiri, sebagai tanda-tanda mendekati ajal. Firasat ini seringkali diibaratkan sebagai tanda langit atau isyarat semesta. Hari ini, kita akan bedah 5 di antaranya yang paling sering disebutkan. 1. Perubahan pola tidur dan keinginan mendadak. Sedulur-sedulur sekalian, mari kita bedah lebih dalam firasat pertama yang sering dijumpai menurut Primbon Jawa, yaitu perubahan pola tidur dan keinginan mendadak. Ini adalah firasat yang sangat personal, seringkali hanya disadari oleh orang yang akan berpulang atau oleh mereka yang merawatnya dengan penuh perhatian. Primbon mengajarkan bahwa tubuh adalah wadah yang merespons takdir, dan perubahan fisik serta psikologis yang ekstrim adalah cara tubuh memberi isyarat bahwa masa tugas di dunia akan segera usai. Dalam rentang waktu 100 hari hingga 40 hari menjelang ajal, tubuh manusia yang akan berpulang konon mulai mengalami perubahan metabolisme dan energi yang signifikan. Perubahan yang paling mencolok dan sering dicatat adalah pergeseran drastis pada siklus tidur. Seseorang yang mungkin sepanjang hidupnya dikenal sebagai individu yang aktif, yang selalu terjaga hingga larut malam atau mengalami insomnia kronis, tiba-tiba menjadi sangat sering mengantuk dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam tidur. Ini bukan sekadar lelah biasa, melainkan rasa kantuk yang datang mendadak, dalam, dan seringkali sulit dibangunkan. Di sisi lain, ada juga yang mengalami fenomena sebaliknya. Individu yang tadinya memiliki pola tidur teratur, tiba-tiba menjadi tidak bisa tidur, wungon. Mereka gelisah, sering terbangun, dan seolah-olah ada energi yang menahannya untuk terlelap. Primbon menafsirkan kedua kondisi ini sebagai manifestasi dari jiwa yang sedang bersiap. Bagi yang sangat mengantuk, ini diartikan sebagai proses pelepasan lelah raga, mempersiapkan jiwa untuk kembali ke Sang Pencipta dalam kondisi tenang. Sementara bagi yang sulit tidur, ini diakini sebagai proses perenungan spiritual yang intensif, di mana jiwa sedang sibuk meninjau kembali amal dan perbuatannya sebelum menghadap takdir. Aspek kedua dari poin ini adalah perubahan selera makan yang mendadak. Firasat ini paling sering terlihat pada orang yang sedang diuji dengan penyakit parah. Bayangkan, seseorang yang sudah berbulan-bulan kesulitan makan, bahkan hanya untuk menelan air, tiba-tiba pada rentang waktu 7 hari menjelang kematian menunjukkan nafsu makan yang luar biasa. Ia meminta makanan favoritnya, makan dengan lahap, dan terlihat sangat menikmati momen tersebut. Dalam Primbon, fenomena ini disebut sebagai pangan pamungkas atau hidangan terakhir. Ini adalah momen keseimbangan terakhir yang diberikan oleh alam semesta, memungkinkan raga merasakan kenikmatan duniawi untuk terakhir kalinya, sehingga jiwa dapat berpulang dengan lebih tenang tanpa terikat oleh rasa lapar atau dahaga yang tak terpenuhi. Bagi keluarga yang melihat, ini mungkin terasa seperti pertanda kesembuhan. Namun menurut Primbon, ini justru adalah isyarat perpisahan. Selain tidur dan makan, perubahan ini juga mencakup keinginan-keinginan kecil yang mendadak muncul dan mudah terwujud. Misalnya, ingin bertemu seseorang yang sudah lama tidak dijumpai, atau ingin mengunjungi tempat tertentu. Uniknya, keinginan-keinginan ini seringkali terwujud dengan cara yang sangat mudah dan mulus. Primbon meyakini bahwa alam semesta sedang melayani jiwa yang akan kembali, membersihkan segala hajat dan beban duniawi agar perjalanan menuju alam keabadian menjadi ringan dan tanpa penyesalan. Jika semua keinginannya sudah terpenuhi, ia akan pergi dengan hati yang ikhlas, legawa. Perubahan pola tidur yang ekstrim, nafsu makan yang tiba-tiba muncul, dan terpenuhinya hajat adalah firasat raga yang harus disikapi dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. 2. Isyarat alam dan binatang malam. Firasat kedua ini membawa kita ke dimensi yang lebih luas.
yaitu isyarat alam dan binatang malam. Jika firasat pertama bersifat personal, dirasakan di dalam tubuh, maka firasat kedua ini bersifat universal, diberikan oleh alam semesta, dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Dalam pandangan Primbon Jawa, alam semesta dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan cuaca, memiliki kepekaan spiritual yang melebihi manusia, sehingga mereka dapat menangkap getaran energi kematian yang akan datang. Salah satu isyarat alam yang paling terkenal adalah terkait dengan binatang nokturnal atau hewan malam. Yang paling sering dihubungkan adalah burung gagak dan anjing. Burung gagak, dengan warna hitam pekat dan suara seraknya, secara tradisional di Jawa, dan banyak budaya lain, dianggap sebagai pembawa kabar duka. Jika ada burung gagak yang terbang rendah, berputar-putar dalam lingkaran sempit di atas atap rumah, atau bahkan hinggap dan bersuara nyaring di dahan pohon terdekat pada waktu yang tidak biasa, siang hari bolong atau senja. Ini diakini oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai sinyal peringatan. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan manifestasi visual dari energi kematian yang sedang beredar. Selanjutnya adalah anjing melolong atau asunggero. Dalam Primbon, lolongan anjing, terutama pada malam hari yang hening, tengah malam atau menjelang dini hari, yang terdengar sangat panjang, sedih, dan memilukan, dianggap bukan sekadar suara biasa. Konon, anjing memiliki kemampuan indera keenam yang luar biasa, memungkinkannya melihat penampakan atau energi entitas gaib yang bertugas menjemput ruh, malaikat maut atau sejenisnya, sesuai keyakinan masing-masing. Ketika anjing melihat sosok tersebut, ia akan mengeluarkan lolongan panjang sebagai bentuk peringatan atau ketakutan. Jika lolongan ini terdengar konsisten dan berulang di satu area, masyarakat Jawa kuno akan segera mewaspadai dan mengaitkannya dengan kemungkinan akan adanya kematian dalam waktu dekat di lingkungan tersebut. Selain binatang, perubahan cuaca dan fenomena tumbuhan juga sering diinterpretasikan. Misalnya, angin yang bertiup sangat dingin dan menusuk tanpa sebab yang jelas, bahkan di tengah hari yang panas, yang dirasakan hanya oleh orang yang akan berpulang. Atau, fenomena gugurnya daun tertentu secara drastis tanpa adanya musim kemarau atau badai. Dalam konsep Islam yang juga berbaur dalam kepercayaan Jawa, hal ini sering dihubungkan dengan gugurnya daun yang tertulis nama di Lauh Mahfuz, yang kemudian diambil oleh malaikat maut. Semua isyarat dari alam dan binatang ini berfungsi sebagai firasat kolektif, sebuah peringatan halus yang diberikan oleh lingkungan sekitar kepada manusia. Pesan utama dari Primbon terkait isyarat ini adalah bahwa hidup manusia terikat erat dengan siklus alam semesta. Ketika takdir telah ditetapkan, seluruh alam pun ikut, berbisik, dan memberi tanda, mengingatkan manusia untuk bersiap diri. Jadi, jika Anda menyaksikan fenomena alam yang janggal atau mendengar lolongan anjing yang mencekam, bukan rasa takut yang harus mendominasi, melainkan kesadaran akan kefanaan hidup. 3. Denyutan aneh di bagian tubuh. Sedulur-sedulur, mari kita fokus pada firasat ketiga, yang merupakan isyarat paling intim dan seringkali hanya disadari oleh orang yang akan berpulang, yaitu denyutan aneh di bagian tubuh. Dalam Primbon Jawa, raga manusia tidak hanya terbuat dari daging dan tulang, tetapi juga dialiri oleh energi halus atau pancaran kehidupan. Ketika energi ini mulai melemah dan bersiap ditarik kembali, ia memunculkan sinyal-sinyal fisik yang aneh, sering disebut sebagai pengaruh pati atau pengaruh kematian. Dua area tubuh yang paling sering dicatat dalam Primbon terkait firasat ini adalah pusar dan ubun-ubun. Mari kita bahas yang pertama, denyutan di pusar. Menurut kitab-kitab Jawa kuno, terutamanya pada masa 40 hari menjelang ajal, setelah waktu salat asar, seseorang mungkin akan merasakan denyutan atau detak yang kuat, tidak wajar, dan berulang di area pusar atau di sekitar perut bagian tengah. Pusar adalah simpul utama yang menghubungkan kita dengan kehidupan, melalui tali pusar saat lahir, dan denyutan di area ini diyakini sebagai simbol bahwa ikatan kehidupan di dunia sedang mulai melonggar. Lebih dari sekadar denyutan fisik, ini diinterpretasikan sebagai pertanda spiritual yang mendalam. Dalam konsep spiritual Jawa yang berpadu dengan keimanan Islam, rentang waktu 40 hari ini sering dikaitkan dengan saat di mana malaikat maut mulai mengambil daun yang tertulis nama seseorang dari pohon kehidupan di Arsi. Denyutan di pusar adalah refleksi biologis dari proses spiritual tersebut. Firasat ini sering diikuti oleh perasaan kebingungan atau linglung, seolah-olah roh dan pikiran sedang terpecah, sedikit demi sedikit menjauh dari realitas dunia. Tanda kedua yang tidak kalah penting adalah denyutan di ubun-ubun atau belakang kepala.
Firasat ini muncul lebih dekat lagi dengan waktu kepulangan, biasanya hanya 1 hari menjelang kematian. Bayangkan, seseorang tiba-tiba merasakan denyutan atau getaran yang tajam dan berulang tepat di bagian belakang kepala atau di ubun-ubun, belakang dahi. Dalam primbon, ubun-ubun sering dianggap sebagai gerbang masuk atau keluarnya roh. Denyutan di sini dianggap sebagai konfirmasi terakhir dari raga, bahwa ia tidak akan mampu lagi menyambut waktu asar keesokan harinya. Ini adalah sinyal final dari sistem energi tubuh yang memberitahu bahwa waktu di dunia sudah habis. Firasat ini menuntut kearifan dan keikhlasan yang luar biasa, baik dari yang merasakannya maupun dari keluarga di sekitarnya, untuk segera mempersiapkan diri secara spiritual. Selain denyutan, ada juga perubahan fisik halus lain yang terkait, seperti denyutan di dahi bagian tengah, yang konon muncul 3 hari sebelum wafat. Pada masa ini, mata hitam seseorang disebut-sebut mulai kehilangan sinarnya, dan bagi yang sakit, hidung mereka perlahan terlihat menurun jika dilihat dari samping. Semua fenomena denyutan dan perubahan fisik ini adalah cara primbon Jawa mengajari kita untuk memperhatikan bahasa tubuh yang paling tersembunyi. Ini bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan untuk memberikan kesadaran bahwa raga adalah titipan, dan setiap denyutannya memiliki makna yang mendalam tentang perjalanan menuju akhir. Mengenali tanda-tanda ini adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi yang diwariskan leluhur. 4. Hilangnya kilau atau sorot mata. Mari kita lanjutkan ke firasat keempat, sebuah isyarat yang sangat mudah diamati oleh orang terdekat, keluarga, sahabat, atau perawat, yaitu hilangnya kilau atau sorot mata. Para leluhur Jawa selalu mengajarkan bahwa mata adalah jendela jiwa. Semua energi, semangat, harapan, dan juga rasa sakit manusia terpancar melalui sorot mata. Ketika jiwa bersiap untuk meninggalkan raga, pancaran energi di mata ini akan meredup dan menghilang. Tanda ini biasanya mulai terlihat dalam kurun waktu 3 hingga 7 hari sebelum kepulangan. Amati orang yang akan berpulang. Kilau mata mereka akan tampak redup, seolah-olah ada cahaya kecil di belakang retina yang telah dimatikan. Mata mungkin terlihat bening secara fisik, namun secara spiritual, ia terasa hampa, tanpa intensitas, dan tanpa hasrat hidup yang membara. Ini adalah perbedaan besar antara orang yang hanya lelah atau sakit biasa dengan mereka yang sedang mendekati ajal. Tatapan mereka seringkali terlihat kosong atau blong dalam istilah Jawa. Mereka mungkin sedang berbicara dengan Anda, namun seolah-olah pandangan mereka menembus Anda, melihat ke kejauhan yang tidak bisa Anda jangkau. Mengapa hal ini terjadi? Primbon menjelaskan bahwa sorot mata yang kosong ini adalah refleksi dari jiwa yang sedang menarik diri. Pikirannya tidak lagi sepenuhnya terikat pada urusan duniawi, melainkan sedang sibuk dalam proses perjalanan spiritual internal, mempersiapkan diri untuk transisi besar. Energi yang selama ini digunakan untuk memancarkan semangat dan fokus pada kehidupan sehari-hari kini dialihkan untuk mempermudah proses pelepasan. Mereka seringkali terlihat melamun atau termenung dalam waktu yang lama, bahkan ketika sedang berinteraksi. Tanda ini juga diperkuat dengan perubahan pada aspek fisik mata. Konon, jika seseorang diminta untuk menatap jauh ke depan, kita akan melihat bahwa pupil hitamnya tidak lagi memantulkan cahaya dengan sempurna. Bagi orang yang sakit parah, sering juga terjadi kekakuan pada mata, di mana mereka kesulitan atau lambat untuk menggerakkan bola mata secara lateral, ke samping, dan lebih sering menatap lurus ke atas atau ke satu titik. Ini menandakan semakin melemahnya kontrol raga terhadap fungsi-fungsi vital yang halus. Bagi keluarga, melihat sorot mata yang meredup ini adalah momen yang menyayat hati, namun juga penuh makna. Ini adalah isyarat visual yang jelas dari jiwa yang sedang berpamitan. Primbon mengajarkan kita untuk menggunakan waktu ini bukan dengan kesedihan yang berlebihan, melainkan dengan mendampingi secara spiritual, menguatkan semangat, membacakan doa, dan memberikan ridho, keikhlasan, agar roh dapat pergi dengan tenang dan damai masuk. Dengan memahami firasat jendela jiwa ini, kita belajar bahwa kepergian adalah sebuah proses alami yang dapat diamati, memberikan waktu bagi kita untuk mengucapkan salam perpisahan yang bermakna. 5. Perubahan sikap dan terkabulnya keinginan. Sedulur-sedulur semua, inilah firasat terakhir sekaligus yang paling penuh makna dan mengharukan dalam tradisi primbon Jawa, yaitu perubahan sikap dan terkabulnya keinginan. Firasat ini bukan tentang rasa sakit atau ketakutan, melainkan tentang keikhlasan atau legawa, sebuah kondisi spiritual tertinggi sebelum jiwa berpulang.
Primbon mengajarkan bahwa alam semesta akan memberikan hadiah terakhir berupa kedamaian dan penuntasan hajat kepada jiwa yang akan kembali. Fokus pertama adalah perubahan sikap yang drastis. Seseorang yang akan meninggal seringkali menunjukkan perubahan perilaku yang kontras dengan karakter aslinya selama ini. Misalnya, orang yang dikenal keras, tegas, atau pendiam, tiba-tiba menjadi sangat lembut, penyayang, penuh maaf, dan bahkan manja layaknya anak kecil. Perilaku manja ini bukan berarti kekanak-kanakan, tetapi merupakan ekspresi dari kebutuhan jiwa untuk merasakan kasih sayang dan kedekatan maksimal dengan orang-orang terkasih sebelum berpisah. Mereka mungkin tiba-tiba memeluk erat, meminta maaf tanpa sebab yang jelas, atau menanyakan kabar orang-orang yang sudah lama tak ditemui. Ini adalah upaya penutupan spiritual atau ngedung tresno, membagikan cinta terakhir dan membereskan segala ikatan emosional yang tersisa. Perubahan sikap ini diyakini muncul karena jiwa telah mencapai tingkat kesadaran bahwa waktu di dunia fana ini sudah sangat terbatas, sehingga yang terpenting adalah meninggalkan kesan yang baik, damai, dan penuh cinta. Firasat kedua, dan ini yang paling luar biasa, adalah terkabulnya semua keinginan atau hajat. Dalam Primbon, fenomena ini seringkali muncul dalam kurun waktu 3 tahun hingga beberapa hari menjelang kematian. Seseorang tiba-tiba mendapatkan kemudahan luar biasa dalam segala urusan. Keinginan yang selama ini sulit terwujud, seperti ingin naik haji, ingin melihat cucu menikah, atau bahkan hal-hal sepele seperti memiliki barang tertentu, tiba-tiba terwujud dengan cara yang ajaib dan tanpa hambatan yang berarti. Fenomena ini disebut sebagai pelayanan alam. Alam semesta seolah-olah berkonspirasi untuk menyenangkan jiwa tersebut, membersihkan semua tali hutang hajat duniawi agar jiwa dapat pergi tanpa gandulan, beban atau keterikatan. Ketika semua keinginannya terpenuhi, orang tersebut akan mencapai titik puas dan ikhlas terhadap hidupnya. Filosofi di balik firasat ini adalah konsep husnul hatimah menurut kacamata Jawa, yaitu meninggal dalam kondisi baik dan tenang, sumeleh. Seseorang yang meninggal setelah semua keinginannya terpenuhi dianggap telah menyelesaikan tugas dan takdir mereka di dunia ini dengan sempurna. Mereka tidak lagi memiliki beban atau penyesalan yang tertunda, memungkinkan roh mereka untuk meninggalkan raga dengan ringan. Bagi keluarga yang menyaksikan, ini adalah pertanda bahwa orang yang dicintai akan pergi dengan damai, memudahkan proses pengikhlasan kepergian. Jadi, sedulur-sedulur, jika Anda melihat orang terdekat Anda tiba-tiba menjadi sangat lembut, penuh kasih, dan segala hajatnya terwujud, janganlah hanya terfokus pada kesedihan. Gunakanlah waktu ini sebagai kesempatan emas untuk membalas cintanya, menguatkan spiritualnya, dan mengucapkan pamit yang tulus. Firasat ini mengajarkan kita tentang keindahan dan keagungan dari sebuah perpisahan yang disiapkan dengan penuh kasih oleh takdir. Sedulur-sedulur, itulah 5 isyarat atau firasat yang sering dikaitkan dengan waktu menjelang kematian menurut warisan leluhur kita, Primbon Jawa. Perlu diingat, ini adalah sebuah firasat dan pedoman dari masa lalu, bukan kepastian. Tanda-tanda ini seharusnya bukan untuk ditakuti, melainkan untuk menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu introspeksi diri, berbuat baik, dan siap kapanpun panggilan itu datang. Bagaimana pendapat Anda? Pernahkah Anda atau kerabat Anda mengalami salah satu dari tanda-tanda ini? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.